Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan multimedia Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita mau sama-sama memperkatakannya ya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan VOV multimedia, silakan. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis.
Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mulai buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Berapa banyak yang menikmati segala kebaikan Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di bulan yang keempat. Amin. 3 bulan di belakang sudah kita lewati. Kita ada sebagaimana kita ada pagi ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena semua Tuhan Yesus itu baik. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya dan saudara tidak punya kekuatan apapun untuk menjalani hari-hari ini. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat, Dia Allah yang terus pegang tangan saya dan saudara. Dia bawa kita sampai hari ini. Untuk itu tidak ada alasan buat saya dan saudara kalau pagi ini kita tidak dapat membawa seluruh hidup kita menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama mengucap syukur dan mulai berkata terima kasih Tuhan. Mari berkata terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik.
Kau dahsyat buat hidup kami Tuhan. Kau hebat buat kami. Kau Bapa yang kekal yang selalu ada bersama dengan kami. Dan hari-hari ini setiap langkah-langkah kami mengikuti derap langkah Tuhan. Biar mata kami terus tertuju sama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan buat apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini atas hidup kami. Bahkan dengan iman kami berkata pagi ini, terima kasih untuk segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di depan atas hidup kami. Karena satu perkara yang kami tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, Kau ada di tempat ini. Ini kami umat-Mu, kami datang dengan hati yang haus dan lapar di hadapan-Mu. Kami perlukan Engkau lebih dari segala apapun Tuhan. Kami cinta Engkau. Kau kesayangan kami. Kau tujuan hidup kami, gak ada yang lain. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwa
Musik naikkan puji haleluya. Kami mau naik lebih tinggi lagi di atas alam Tuhan. Karena kami tahu saat Tuhan bawa kami lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun Tuhan. Sebab di Gunung Kudus Tuhan Engkau ubahkan air mata kami. Kami mau lebih lagi naik ke Gunung Kudus-Mu dan berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Sebab itu kami akan terus memuji-Mu sepanjang umur hidup kami. Mulut kami akan terus memuji-Mu Tuhan. Dan kami tahu saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan atas hidup kami. Engkau pelindung kami. Engkaulah menara kekuatan kami. Dan semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Dan tidak bersoraklah bagi Dia.
amin atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus bersukacita karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat dan hebat, yang bersedia bersukacita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Tuhan kita bertata di atas pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk itu kita mau bersukacita buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan sukacita. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Sembahnya dengan pujian. Bermasmur kepada Dia, nyanyikan dengan lagu. Bersukacita sekarang masuk. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya. Amin. Oh, bermasmur kepada-Nya, nyanyikan dengan lagu. Bersukacita sekarang kepada-Nya. Masuk hadirat-Nya. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Di dalam ucapan syukur ada mujizat. Bermasmur kepada-Dia, nyanyikan dengan lagu. Bersukacita sekarang tinggikannya. Sama-sama ya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan menerangkan, Tuhan hadir dalam pujian Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Sekali lagi katakan, wah, saat hati bersyukur dan jiwa bersuka. Haleluya. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Katakan Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir dalam pujian.
Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Siapa dia saudaraku? Kau sumberku. Ini iman kita katakan. Lembah yang gelap aku lewati, sebab dia ada bersama saya dan saudara. Katakan, dengan imanku kau diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dia hebat. Berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Kaulah kekuatan kami. Sama-sama kita katakan. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau. Dengan imanku kau diselamatkan. Oleh kuasa Yesus, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surgamu bintang. Ku angkat tanganku, katakan Kau angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganku, katakan Kau hebat. Kau berkuasa, ku angkat tanganku. Tuhan Yesus dahsyat. Yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, kita akan sorakan haleluya 3 kali sambil lompat. Katakan kanan kirimu, sambil lompat. Sambil lompat, amin. Kita janji sambil lompat. Percayalah saudaraku, tidak ada alasan bagi saya dan saudara tidak dapat bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Kita akan sama-sama berkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Damai, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam.
yang melakukan kehendak Bapa. pada zaman Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, engkau prajuritnya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Segala yang kami lakukan pagi ini, semua wujud kecintaan kami sama Tuhan. Bukti kami mengasihi Tuhan. Makasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami hidup oleh karena iman kami buat Tuhan dan mempercayai Engkau sepenuh hati kami. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan ku cinta. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari jemaat saja katakan ku cinta Kau. Ku cinta. Kami cinta Engkau dan kami cinta firman-Mu Tuhan. Firman-Mu segala-galanya buat kami. Sama-sama katakan ku cinta Kau Yesus. Benar Tuhan. Dan saat ini kami bawa seluruh hidup kami buat Tuhan. Kami siap dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Betapa aku mengasihi. Sambil bangkit berdiri angkat tanganmu, katakan Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, sebuah pembebasan yang luar biasa, sebuah kesempatan yang kedua bagi kami ya Tuhan. Karena kami ini adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Kami ini tidak ada apa-apanya ya Bapa. Untuk itu kuatkan kami selalu. Kami percaya Engkau adalah Allah
yang memberikan kesempatan yang kedua bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang menetapkan panggilan-Mu dan kami tidak akan bisa lari ya Tuhan. Sebab panggilan-Mu itu mulia ya Bapa. Untuk itu pada pagi hari ini berkata-katalah ya Tuhan, supaya kami semua ini tidak menjauh dari Engkau, melainkan kami terus mendekat. Kami akan terus naik dan tidak turun. Kami akan makin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu berkati umat-Mu ya Tuhan, terutama supaya hati mereka terbuka untuk firman, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, supaya hamba hanya menyampaikan isi hati-Mu lebih daripada sekedar persiapan seorang manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Baik, silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan. Baik, senang sekali saya berada kembali di tempat ini ya saudara ya. Dan kemarin kita sudah doa bersama-sama dengan gembala pembina kita di SICC. Satu rasa yang sulit dilukiskan ya saudara ya. Karena kita bisa kumpul kembali bersama-sama, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Nah saudara, pada Jumat ini kita akan memperingati Jumat Agung ya, pada tanggal 7 hari Jumat, dan kita akan ada ibadah di tempat ini ya. Untuk itu pada hari ini saya ingin menyampaikan satu firman tentang perenungan bagaimana Tuhan itu demikian baik ya. Saya akan ambil contoh kepada Petrus ya. Karena Petrus ini adalah satu, karena dia pemimpin, nggak akan dibiarkannya lari, panggilannya akan tetap, saudara. Kedua, tapi ini melambangkan juga kepada kita semua. Sebab Petrus itu ya mungkin sama berdosanya sama kita gitu loh, saudara ya. Jadi biarlah ini menguatkan saudara menjelang Jumat Agung ya, bagaimana Tuhan itu kalau sudah kasih panggilan, dia nggak akan lepaskan kita. Kita akan terus naik saudara ya. Dan saya pesan juga, ada kadang-kadang beberapa pelayan Tuhan bilang saya mau mundur aja ya, karena ada macam-macam alasan, karena gesekan, karena itu ini ya. Saya bilang ya enggak bisa begitu, karena Tuhan ingin kita ini terus naik dan tidak turun gitu loh ya. Nah baik, saudara, saya mau mengutip ayat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita binasa ya. Ayatnya ada di dalam sebentar ya. Yohanes 18 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Ini menjadi satu pedoman buat kita ya, bahwa kita ini sekali kita menerima keselamatan ya, Tuhan akan menjaganya. Jadi jangan salah mengerti ya, bahwa kita tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Saudara berdosa, sudah lahir baru berdosa, tetap selamat. Enggak ya, saya tidak mengajarkan itu. Tetapi saya mau menceritakan kepada saudara bahwa Tuhan itu berkuasa dan dia akan cari semua cara, dia akan pakai semua cara supaya kita kembali lagi kepada panggilan kita. Supaya kita tetap selamat. Ya, kita ini manusia punya kehendak bebas kan. Makanya bisa dimintain pertanggungjawabannya nanti kan, surga atau neraka itu kan cerminan daripada kehendak bebas manusia, bisa pilih kan. Tetapi ingat, Tuhan itu akan pakai semua cara untuk mengembalikan kita, mengembalikan saudara. Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Nah baik, kita baca bersama-sama dalam Yohanes 18 ayat 8 dan 9, 2, 3. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia.
jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah saudara, ini adalah catatan dari peristiwa waktu Tuhan Yesus akan ditangkap ya. Ceritanya sederhana, saudara tentu tahu bagaimana Yudas itu memberi petunjuk kepada prajurit imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Orang yang kucium ini nanti itulah dia. Tempatnya juga udah dikasih tahu karena Yudas sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian hal itu terjadi, saudara ya. Dan saudara bayangkan kalau ada satu pemimpin kemudian dikelilingi oleh pengikutnya, pemimpinnya ditangkap, kira-kira ya, apalagi zaman dulu ya, itu anak buahnya ikut dibawa enggak? Ikut diciduk juga saudara ya, ikut dibawa, digelandang juga, karena ini tuduhannya adalah persekongkolan untuk mengganti daripada apa yang mereka percayai sebagai ajaran-ajaran Yahudi. Nah saudara, lalu Tuhan Yesus mengatakan kata pamungkas ini yang tadi kita baca. Kalau aku yang engkau cari, biarkanlah mereka ini pergi. Ya. Ini disitir oleh Yohanes, dikatakan bahwa kata-kata ini menggenapkan apa yang pernah dicatat bahwa dari mereka yang diserahkan kepadaku, kepada Tuhan Yesus, tidak seorang pun dibiarkan binasa. Nah saudara, singkat cerita hal itu terjadi, kemudian kita soroti figur Petrus sekarang. Ya, Petrus ini adalah pemimpin, Petrus ini adalah seorang yang luar biasa, tetapi kemudian dia jatuh dan kemudian nanti dia dipulihkan. Ya, nanti ibadah 2 saya akan cerita tentang cara-cara Tuhan memulihkan ya, karena tidak cukup waktunya, ini cukup panjang, jadi ini saya buat sequel saja ya. Nah yang ibadah pertama ini saya akan cerita bagaimana Tuhan itu kasih kesempatan yang kedua. Saudara, Petrus itu adalah orang yang sangat tadinya ya mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Contohnya begini, itu di dalam Matius 26 ayat 33, yuk kita baca. Matius 26 ayat 33, sudah ada? Kita baca sama-sama ya. Petrus menjawab, 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah saudara, ini kan firman Tuhan tuh bilang kalau kita terlalu pede ya, hati-hatilah supaya kita jangan jatuh, 1 Korintus 10 ya. Dia ini ikut Yesus selama 3,5 tahun, mungkin karena dia lihat banyak mujizat ya, secara manusiawi. Kalau kita ikut guru kita, kemudian kita lihat semua mujizat yang ada dilakukan oleh guru kita jadi over pede ya. Kita ibaratnya seperti ikut seorang jenderal yang sangat berkuasa, kemudian dia perintah apa, dia inginkan apa terjadi, pengikutnya ini merasa pede gitu saudara. Nah ini sama, tetapi pada akhir-akhir Yesus itu sudah mulai cerita kepada murid-muridnya, ini aku akan ditangkap loh. Ya, bahkan pada malam terakhir sebelum dia ditangkap itu, dia cerita dengan jelas sekali bahwa gembala malam ini akan ditangkap dan kawanan domba akan tercerai-berai. Ya, imanmu akan jatuh. Itu diperingatkan oleh Tuhan Yesus.
Tapi saya kita nggak usah buka ya. Itu di dalam kitab Matius malahan diceritain. Waktu Yesus cerita itu murid-muridnya sedang mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka. Jadi ini artinya Petrus, mungkin murid-murid yang lain, ini enggak lagi konsen tuh. Apa yang diberitakan Tuhan melalui kata-katanya. Ini sebenarnya menggambarkan ya, bahwa hari-hari ini kita mesti mendengarkan betul-betul apa yang dikatakan oleh Tuhan ya, melalui para pemimpin kita. Kalau Tuhan segera datang, kalau Tuhan akan memberikan penuaian terbesar terakhir ya, jangan seperti murid-murid pada waktu perjamuan terakhir, perjamuan malam, kira-kira pada hari Kamis itu, mereka masih mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka. Nah, sampailah kepada Tuhan Yesus ngomong, Petrus, ya, malam ini gembala akan ditangkap dan kamu semua akan tercerai-berai. Tadi saudara baca apa? Tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi itu. Kalaupun mereka lari, saya tidak. Ya, nanti dipulihkannya di dalam Yohanes 21. Jadi rasa over pede atau jumawanya Petrus itu ya mulai dari sini. Dia sudah lihat, gak mungkin kejadian. Yesus yang bikin mujizat, mana mungkin sih ditangkap? Mana mungkin sih mati? Ya. Terus Petrus masih ngeles. Kalau yang murid-murid lainnya tinggalkan engkau, aku tidak. Bahkan di dalam ayat 33 diceritakan bahwa dia bilang, aku mau mati, masuk penjara pun mau, mati pun mau demi engkau. Dalam kitab Injil yang lain diceritakan, Petrus itu yang menyajikan 2 pedang itu kepada Tuhan Yesus waktu malam ini. Jadi itu sebuah gambaran betapa dia lagi pede, dia lagi sangat merasa bahwa ini semua berdasarkan kekuatan manusia ya. Tetapi ikut Yesus itu tidak bisa seperti itu. Ya. Akhirnya ini bikin dia jatuh. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana Petrus itu bisa jatuh. Ya. Karena dia terlalu mengandalkan kekuatan dia sendiri, dia enggak terlalu memikirkan apa yang Yesus katakan, makanya dia bisa jatuh. Nah, kita lihat ya, proses kejatuhannya. Dan proses kejatuhannya itu tidak langsung, saudara, si Petrus ini. Bertahap, makin lama makin dalam. Orang pakai obat terlarang itu juga enggak bisa langsung. Saya kemarin ke Israel, tidur sekamar sama Michael Ponello ya. Enggak tahu dia pernah khotbah di sini enggak. Dia kan cerita ya, orang itu enggak langsung pemakai, langsung jadi bandar gitu, enggak. Pertama dimulai dengan pil apa tuh, yang kecil-kecil warnanya biru itu apa? Hah? Apa? Apa? Pil yang biru itu apa? Kok tahu? Ya bercanda ya. Nah saudara, dimulai dari hal yang kecil. Ya, orang katakan bercerai, ya, berselingkuh, itu juga enggak langsung jatuh seperti itu. Pasti ada cerita awalnya. Ini Petrus juga seperti itu. Ya, mari kita baca di dalam Matius 26, ini satu perikop ya, ayat 69 sampai 75 ya. Petrus menyangkal Yesus. Ini ada tingkatannya saudara. Ya, makanya dipulihkannya nanti juga pakai tingkatan. Kita baca satu-satu ya ayatnya, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Jadi seorang hamba
perempuan, ya, satu orang ya, 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku nggak tahu apa yang engkau maksud. Jadi ini pertanyaan pertama ini rada enteng ini saudara. Yang ngomong juga seorang hamba perempuan ya, little girl kata terjemahan bahasa Inggris. Lalu dia nggak cuman address kepada orang yang nanya, dia ngomong kepada semua orang saudara. Aku nggak ngerti lu ngomong apa sih, gitu kan ya. Jadi ini tingkatan seperti menyangkal tapi ya nggak menyangkal gitu kan. Karena dia bilang, nggak ngerti kamu ngomong apa sih, ini menyangkal nggak? Sebenarnya dia mengalihkan pembicaraan. Ya, jadi tahapnya masih sangat enteng begitu kan ya. Yuk kita lanjut ayat 71 ya, 2, 3. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret ini. Nah yang kedua adalah orang hamba yang lain, lalu dia ngomong sama orang-orang yang lain. Gitu kan. Karena tadi itu Petrus yang sudah ngomong sama semua orang bahwa gue gak ngerti kamu ngomong apa sih. Gitu kan. Yang kedua orang ini omong dan dia ceritain juga sama orang di sekeliling, ini orang ini sama Yesus sama orang dari Nazaret itu. Gitu kan. Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah ini baru menyangkal betulan. Dan saudara lihat, saudara baca, ini ada kata apanya? Bersumpah, swear, aku nggak kenal orang itu. Ini penyangkalan yang betul-betul saudara. Dan apa ya, ini memang kejatuhan yang bertingkat. Tapi perhatikan, ini yang nomor 3 ini kejatuhannya lebih dalam lagi ya. Ayat yang ke-73, 2, 3. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah saudara, ini adalah kejatuhan yang paling dalam. Saudara pernah membaca ini betul-betul, ayat ini? Petrus apa? Tadi cuman nggak mau ngaku, mengalihkan pembicaraan. Lalu kedua dia mulai sumpah-sumpah, nggak kenal. Terus yang ketiga apa? Yang paling dalam jatuhnya, dia mengutuk. Dia mengutuk dan dia bersumpah, aku tidak kenal engkau. Ya, inilah mungkin sebenarnya bedanya antara Petrus sama Yudas itu apa sih sebenarnya? Ini kalau di sidang pengadilan, maka ada hal yang meringankan, ya, ada hal yang memberatkan. Kalau Yudas itu, saudara, dia jual Yesus, dia rencanakan. Nah itu berat banget. Dia rencanakan, dia laksanakan, peran sentralnya di dia. Itu kalau di dalam pengadilan modern, dia adalah aktor intelektualnya sekaligus eksekutornya, dan itu hukumannya maksimal, saudara. Tapi hal yang meringankan Petrus adalah, Petrus ini dalam tekanan massa. Ya. Petrus ini juga tidak pikir lebih jauh lagi. Dia kan nggak pernah merancangkan untuk menyangkal Yesus sebenarnya. Karena waktu malam, waktu dia makan bersama Yesus yang terakhir, dia bilang enggak, saya enggak akan. Ya, saya enggak akan tinggalkan engkau. Saya mau mati, masuk penjara juga oke. Jadi artinya Petrus itu tidak pernah merancangkan atau tidak pernah membayangkan kalau dia akhirnya akan menyangkal Yesus, bersumpah dan mengutuk.
ini kita perbandingan aja ya. Jadi Petrus itu sebenarnya ada hal yang meringankannya gitu loh, ya, dibanding dengan Yudas. Dan sejak saat itu mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 58. Ya. Coba ditayangkan lalu kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan ya. Dan Petrus 2:3. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Ya, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara lihat ada yang aneh enggak dari ayat ini, terutama bagian A ya. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Ada yang aneh enggak saudara? Petrus itu tidak pernah ikut Yesus dari jauh. Petrus adalah ring satunya Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang selalu ada waktu Yesus ada. Bahkan peristiwa Gunung Tabor, pemuliaan Kristus, dia ada di situ. Saudara, ini menggambarkan bahwa siapapun di antara kita itu bisa jatuh. Ya, siapapun kita, apapun jabatan kita, kadang-kadang seberapa dekat pun kita, kalau kita enggak jaga, mungkin ada tekanan dari orang juga, itu kita bisa jatuh. Dan Tuhan tahu itu, ya. Dia cuma melihat dalam kemahakuasaannya Petrus akan menyangkal dia, ya. Sudah itu saja. Tapi Allah kita itu Allah yang bisa mengampuni, bisa memahami ketidaksempurnaan kita. Tuhan kan bisa pakai penginjilan lewat malaikat, sudah jelas lebih powerful, sudah jelas lebih berhasil guna daripada dia menggunakan penuaian jiwa atau menggunakan kita yang tidak sempurna ini, yang bisa jatuh. Tapi memang di dalam hal itu kita semua dididik untuk bisa makin serupa dengan Kristus, itu melalui ketidaksempurnaan kita. Kadang-kadang kita pikir ya, kalau Tuhan mau mencapai tujuannya, semua orang selamat, nggak usah dikirimkan seluruh pasukan malaikat, mungkin diutus 7 malaikat saja ke masing-masing benua, selesai semua, menampakkan diri, dia berbicara dengan suara mengguntur, selesai semua, habis perkara, semua orang tekuk lutut saudara. Tapi Tuhan tidak pakai cara itu. Dia pakai kita, orang-orang yang tidak sempurna. Petrus itu waktu direkrut sebagai murid sama Tuhan Yesus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Itu dikasih mujizat saudara, Petrusnya. Dan komentar Petrus yang pertama setelah dia lihat semua ikan yang dia tangkap, komentarnya apa? Saya lupa ayatnya berapa ya, cari kata-kata Petrus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Petrus ini bilang begini, Tuhan pergilah jauh-jauh dari aku, pergi jauh-jauh, aku ini orang berdosa. Itu kata-kata Petrus yang melihat mujizat dan dia bilang, Tuhan bilang, kamu mulai saat ini kamu jangan penjala ikan, kamu penjala manusia. Ya. Komentar Petrus apa? Enggak Tuhan, enggak, saya orang berdosa, ya, pergi jauh-jauh dari aku Tuhan. Saya kira kita semua ini orang berdosa ya, yang sudah diampuni, yang sudah punya hidup baru ya. Biarlah kita ini bisa memahami kenapa Tuhan panggil kita. Sekali dipanggil, saudara akan tetap ditetapkan untuk menjadi misi-misi misionaris dari Tuhan. Misionaris itu artinya apa? Rick Warren kan pernah cerita, kita tuh diciptakan untuk menyembah Tuhan, kita diciptakan untuk punya keluarga, kita diciptakan untuk menjadi murid, kita diciptakan untuk melayani, dan terakhir kita ini diciptakan untuk punya misi. Ya, misinya adalah menyelesaikan amanat agung itu. Nah, biarlah kita sadar ya,
Ada orang yang mengatakan, ayo mulai melayani ya. Melayani itu bukan yang cuma di mimbar ini aja ya. Melayani itu melayani jiwa-jiwa. Saudara teguhkan, saudara tolong, saudara berikan firman, itu melayani ya. Orang-orang sering bicara, aduh saya masih belum sempurna, masih banyak dosa. Ya iya, Petrus juga kayak gitu. Kita semua kayak gitu juga. Justru Tuhan memakai imperfect tools, alat yang tidak sempurna seperti kita ini, supaya kita makin lama makin serupa dengan gambaran Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah biarlah ini memberikan gambaran kepada saudara ya. Jangan ada yang mundur apalagi dari pelayanan. Jangan kita ini menganggap waduh saya enggak sempurna. Iya nanti akan disempurnakan melalui ini. Nah salah satunya adalah tentang kisah Petrus ini. Nah saudara mari kita baca kesudahan dari ini. Saya ada satu ayat yang unik ya. Tuhan itu bilang bahwa dia tidak akan membiarkan seorang pun binasa. Ya. Terus Petrus ini menyangkali dia. Ya. Kita baca dalam Matius berapa? 16, Markus 16 maaf. Markus 16 ayat yang ke-7. Sudah kan? Ini Yesus mengatakan bahwa enggak ada seorang pun yang binasa. Petrus menyangkal, ya kan? Seharusnya dalam kondisi kalau dia tidak bertobat, dia dalam keadaan binasa atau terhilang. Tapi lihat, ada satu kata-kata yang unik dan saya juga waktu baca ini tadi enggak terlalu ngeh ya, tapi setelah saya baca berulang-ulang, wah ini dahsyat banget. Tuhan itu target operasinya memulihkan Petrus. Ya. Setelah kebangkitannya, Markus 16 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara, ini kan kabar sukacita dikasih tahu untuk siapa? Semua orang kan kasih tahu. Ada yang aneh, ada yang unik. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Di sini saya mau ceritakan kepada saudara. Saudara itu kalau sudah sekali ikut Yesus, saudara Tuhan akan pakai semua cara untuk bisa tetap menarik saudara kembali. Itu dahsyatnya Tuhan Allah kita, ya. Dan biarlah ini membawa satu pemahaman buat kita. Meskipun kita tidak sempurna, meskipun kita kadang-kadang bisa jatuh, tetapi ingat, Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Saya mau tutup dengan satu pembacaan satu perikop ya, agak panjang nggak apa-apa. Tapi perikop ini menceritakan, menuntaskan bagaimana Tuhan itu memanggil kembali Petrus ya. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya. Ini sudah terbit pada bulan Februari yang lalu dan ini sudah setujui oleh aras-aras nasional di Indonesia. Ya, terjemahan ini sedikit berbeda dengan apa yang saudara punya. Ya, kenapa? Karena dia perjanjian lamanya disadur langsung dari bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Sedangkan perjanjian barunya disadur langsung dari bahasa Yunani. Ya, dan ini menyempurnakan banyak bahasa-bahasa yang mungkin zaman sekarangnya tidak terlalu ngerti gitu ya saudara ya. Misalnya apa? Yusuf memperanakkan siapa ya? Memperanakkan itu apa ya? Nah di sini diganti mempunyai anak gitu kan ya. Dan banyak kata-kata bahasa Indonesia yang jauh lebih kita mengerti dan juga artinya lebih mendekati bahasa aslinya ya.
Karena kita mempercayai iman kita bahwa Alkitab dalam bahasa aslinya itu infallible, artinya tidak salah satu kata pun. Ya, jadi kita mengacunya kepada situ. Karena terjemahan yang tahun saudara pegang itu tahun 1970-an itu masih banyak mengacu kepada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan saduran juga dari bahasa aslinya. Jadi bahasa itu kan mengungkapkannya suka beda-beda karena sesuai dengan budaya setempat gitu kan. Nah, saya akan bacakan bagaimana penuntasan dari panggilan Petrus kembali ya di dalam Yohanes 21 ya. Tolong ditayangkan juga supaya saudara bisa melihat perbedaannya antara Alkitab yang saudara pegang dengan Alkitab yang saya bacakan ini ya dari edisi 2. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, itu suaranya boleh dinaikkan ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah saudara, ini hal yang indah. Tuhan kalau mau pulihkan, dia bisa pakai semua cara. Saudara tahu enggak, Yohanes 21 ini kejadian yang persis sekali dengan Lukas 5. Waktu pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya, mujizatnya sama, orang-orangnya sama, keadaannya sama. Ini menyentuh sekali ya. Bagaimana Tuhan itu memang benar-benar niat untuk memulihkan Petrus dan murid-muridnya ini. Ketika hari mulai siang, ayat 4, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Saudara, ini kan pertanyaan unik nih ya. Tuhan tanya, ini orang-orang ini sudah nggak nangkep apa-apa nih. Dia tahu nggak ada ikan. Tuhan bilang, anak-anak, kalau bahasa terjemahan saudara lauk pauk ya, tapi kalau terjemahan baru ini dikatakan, kamu punya ikan tidak? Sudah tahu nggak punya ikan? Ditanya punya ikan apa tidak? Maka jawab anak-anak itu adalah murid-muridnya tidak. Ya, lanjutkan. Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. 9. Ini yang mujizat yang berikutnya, tapi mungkin banyak kita nggak perhatikan ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tadi Yesus tanya, punya ikan nggak? Murid-murid belum tangkap. Begitu murid-murid tiba di pantai, Yesus sudah ada di situ. Sudah ada api, sudah ada arang, sudah ada ikan, sudah ada roti. Sudah. Ini mujizat sebenarnya, cuman nggak sampai ungkapkan secara ini. Tapi mujizat ini sangat menyentuh. Ya, kenapa? Karena ini lambang Yesus membuka diri terlebih dahulu kepada Petrus dan murid-muridnya.
Kita ya kalau orang jatuh dalam dosa ya saudara ya, kita itu merasa aduh mau mendekat sama Tuhan rasanya tidak layak gitu loh saudara. Saudara pasti tahu, saudara dan saya sama-sama kita pernah berdosa, kita pernah jatuh ya. Waktu kita mau dipulihkan rasanya aduh kayak malunya minta ampun. Tapi ingat ya, pelajaran hari ini yang kita baca adalah Tuhan membuka diri terlebih dahulu kepada kita. Dia persilahkan makan. Makan itu adalah sebuah cara yang sangat pribadi. Wahyu 3:20 kan cerita, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk dan aku akan makan bersama dengan dia. Makan itu sebuah undangan yang sangat pribadi, makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan ini adalah undangan. Ditanya enggak ada ikan, ternyata waktu murid-murid datang sudah ada roti, sudah ada ikan. Ya, di situ tempat itu sekarang didirikan sebuah gereja dengan nama Mensa Christi karena dari gereja Katolik. Artinya meja perjamuan Tuhan, Mensa Christi itu artinya ya. Jadi di situ mujizat itu saya waktu di sana saya baru ngeh ya. Ternyata ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan Petrus dan teman-temannya. Cara Tuhan untuk mengundang saudara dan saya balik lagi kalau kita pernah jatuh. Ya, gak mungkin kita yang berinisiatif, harus Tuhan yang membuka diri. Kan yang dosa kita, yang salah kita kan. Nah, ayat yang ke-10, ketika kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Ini dalam bahasa Ibrani namanya Ani Elohim, akulah Tuhan ya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, ini undangan ya, dia membuka diri. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Jadi selama makan itu dibayangkan, ini enggak ada yang ngomong ini sudah. Ya, kenapa? Karena rasa putus asa, rasa takut, apalagi Petrus, ya kan? Sudah mengingkari, menyangkal, menyumpahi, mengutuk 3 kali. Saya sih membayangkan dia enggak berani buka pembicaraan dengan Yesus. Murid-murid yang lain juga pasti juga diam aja ya selama sarapan itu ya. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah saudara, ini adalah bagian yang pertama bagaimana Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Meskipun kita sudah jatuh, meskipun kita sudah salah, tapi Tuhan mau panggilannya itu tetap. Jangan ada yang mundur, apalagi mundur dari iman. Apalagi kita menjual Yesus seperti direncanakan oleh Yudas ya. Saudara, biarlah ini membangkitkan ya rasa cinta saudara ya. Karena hanya rasa cinta yang bisa nanti memberikan bahan bakar supaya saudara kuat. Bukan karena saudara pinter maka saudara kuat. Tidak, karena nanti di sini diceritakan dipulihkannya dengan kasih saudara ya, Simon Petrus itu. Bukan karena otak kita pinter dan bisa memahami semua Alkitab maka kita kuat. Tidak, karena kita cinta Yesus itulah yang membuat kita kuat. Kalau kita cinta Yesus kita bisa melayani dengan anugerah Tuhan. Kadang-kadang jatuh, iya, tapi Tuhan tetap panggilannya. Dia tidak buang kita. Ya, ini sepanjang pembicaraan ini Petrus ini mungkin takutnya minta ampun saudara. Dia akan takut ditanya apa sama Tuhan Yesus. Dia akan ditanya, Petrus kenapa kamu sangkal aku? 2,
Petrus, waktu aku disalib kamu ada di mana? Petrus nggak ada kan? Yang ada cuma Yohanes, Maria, dan beberapa orang wanita yang lain. Katanya kamu mau mati buat aku, katanya kamu mau masuk penjara buat aku. Kemana kamu? Nggak ada tuh satupun kata-kata itu. Biarlah ini membangun saudara ya, untuk kembali kepada Tuhan ya. Ini menjelang Jumat Agung, menjelang kebangkitan Yesus memperingati ya. Biarlah saudara makin mencintai Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujiannya Simon Petrus. Tuhan tahu engkau mengasihi aku. Ya itu sorry. Ku cinta kau Simon Petrus, ku cintaku. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Kau cintaku, kau cintaku. Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Kau tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Saudara, mencintai Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kalau kita banyak mencintai Tuhan, kita akan kuat. Tapi kalau kita sedikit mencintai Tuhan, maka kita akan sering ragu-ragu. Pada pagi hari ini, Simon Petrusnya kata-katanya diganti sama nama saudara. Ya, lagu ini lagu sederhana ya, tetapi hanya dengan mencintai Kristus maka saudara bisa dipulihkan. Hanya dengan, karena Tuhan tahu keadaan kita ya. Tuhan tahu bagaimana kita jatuh, ya bukan membenarkan ya dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan ya, tetapi Tuhan tahu ya bahwa kita kadang-kadang adalah sangat terbatas ya, tetapi jangan berhenti di situ, jangan terus ada di dalam keputusasaan, jangan ada dalam ketakutan Tuhan terima balik saya apa enggak ya, biarlah
pujian dan musik ini terus dinaikkan, dan pas bagian Simon Petrus, saudara ganti dengan nama saudara. Oh ya, kita doakan terus biar musik naikkan ini. Korabaya Shandara Larabata Karabaya Yaralara Shandara Larabata Karalarabaya Shandara Laraba Koramataka Shandara Larabata Karalaraba Shandara Larabata Karalarabaya Karalarabaya Rabadaya Shandara Larabata Karalarabaya Larabalara Koralarabata Larabata Kashyadara Larabaya Laraba Koralaramataya Shandara Larabata Karalarabaya. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan ya Tuhan hati setiap daripada kami yang jauh dari Engkau. Kami tidak pernah bermaksud untuk mengikut Engkau dari jauh ya Tuhan. Kami ingin ikut Engkau dari dekat. Kami enggak pernah bermaksud untuk menyakiti Engkau, karena pada dasarnya kami ini mengasihi, mencintai Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami kalau kami sering salah, kalau kami sering dosa ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni anak-anak-Mu ini yang sangat terbatas ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini biarlah sebelum hari Jumat Agung kami sudah dipulihkan. Engkau mati bagi kami ya Tuhan. Orabaya syadara larabata kara larabaya ralaraba. Pakai kami ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pagi hari ini pulihkan kami terlebih dahulu ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Orabaya syadara larabaya kara laraba. Engkau yang membuka tangan-Mu terlebih dahulu menerima kami. Engkau yang mengundang kami makan sarapan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memulihkan setiap daripada kami. Engkau ingin tidak seorang pun di antara kami yang terhilang. Engkau menggenapkan semua yang Engkau firmankan. Kau cintaku, Kau cintaku, Kau cintaku, Simon Petrus, Kau cintaku, Kau cintaku, Kau cintaku, Kau cintaku, Simon Petrus, Kau cintaku. Makasih Tuhan. Kami tahu melalui firman Engkau sedang membawa kami pada kasih mula-mula kami sama Tuhan. Makasih kami bersama-sama mengangkat tangan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kami Arjo. Makasih. 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 Terus Kau tambah-tambahkan kasih dan anugerah-Mu untuk hamba-Mu atas hamba-Mu. Bahwa hamba-Mu makin mengerti dekat jantung Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih. Berkati pengembalaan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Karena kami tahu Tuhan lihat cinta kami sama Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Baik, salam Bapak Ibu. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu.
sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Atas nama gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Rasa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dani Harjono. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak dalam penggembalaan, dalam pekerjaan usaha, dibuat berhasil, diberkati berlimpah-limpah. Adakah dari Bapak Ibu mungkin yang hari ini baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan, ada? Baik, tidak ada. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GPI Sutra Niaga dan Ibu Gembala kita melayani di GPI Perumpung. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Yang kedua, doa pengerja Rayon 3 secara onsite di GPI Modern Land Selasa 4 April 2023 pukul 19.30, wajib bagi pengerja yang telah memiliki badge. Yang ketiga, ibadah tengah minggu dilakukan secara online via Zoom Rabu 5 April 2023 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah ini. Yang keempat, ibadah BWR, nyebutnya masih WBI, Banten Women Revival GPI Tiga Rasa, secara ini online ya, bukan onsite. Secara online akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemi Matiti, Kamis 6 April jam 19.30, mengundang para wanitanya Tuhan untuk hadir dalam ibadah ini. Yang kelima, jangan lupa hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung secara onsite di tempat ini, disertai perjamuan kudus. Jadi hanya 2 kali ibadah, jam 7.30 dan jam 9.30, dilayani oleh pembina kita Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja dan persembahan perpuluhan. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa. Sungguh kami diberkati dalam ibadah kami ya Tuhan pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, biar kasih mula-mula ada pada setiap kami. Hari lepas hari kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, baik untuk persembahan umum perawatan gereja kami, bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang datang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang-belalang. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi sama-sama, katakan amin.
aku. Sehingga dengan iman katakan, tidak menimpa kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya sehat dalam nama Yesus, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Aku. Maka jawab Simon Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita angkat dua tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kekuatan setiap hari, sukacita setiap hari, dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.